2024 sebagai batas akhir penghitungan suara untuk tingkat kabupaten kota, 10 Maret untuk provinsi, dan 20 Maret untuk nasional. Khawatir bakal dituding melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, KPU buru-buru menerbitkan surat edaran sebelum jatuh tempo 5 Maret. Surat edaran tertanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi, KIP Aceh, dan Ketua KPU KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu diterbitkan untuk memperpanjang waktu rekapitulasi. Alasan KPU telah terjadi force majeure atau situasi di luar kendali penyelenggara dalam penghitungan suara akibat banyaknya interupsi, protes, hingga pencermatan kembali data. Sebagai event organizer pemilu, KPU tak profesional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Mereka yang buat jadwal dan peraturan, mereka pula yang melanggar dan menggantinya. Mereka tak belajar dari pengalaman sehingga gagal memitigasi risiko dari rekapitulasi manual secara berjenjang. Hal itu yang kian memperkuat keraguan publik akan profesionalitas KPU. Minimnya mitigasi dan perencanaan jelas tersirat dari surat edaran itu. Surat itu menunjukkan KPU tak mengira bahwa dalam proses rekapitulasi ada potensi protes dari peserta pemilu yang memakan waktu. Padahal protes yang tak sedikit berujung pada kericuan itu sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Bukan hal yang baru. Masyarakat tentu saja bertanya-tanya, ada apa di balik molornya waktu rekapitulasi ini? Alasan force majeure jelas melawan akal sehat, karena keterlambatan penghitungan suara justru bukan terjadi di daerah yang terkena bencana alam. Banyaknya protes selama penghitungan suara juga tak dapat dijadikan alasan karena hal itu sudah dapat diprediksi bakal terjadi jika merujuk pada pengalaman di pemilu sebelumnya. Wajar jika masyarakat curiga dan berpotensi macam-macam atas adanya perpanjangan waktu itu. Bisa saja itu untuk memberi tambahan waktu bagi antar caleg bertransaksi jual beli suara, timbang suaranya hangus, mending dijual ke caleg yang lagi butuh sedikit tambahan suara. Namanya juga kecurigaan, tentu boleh-boleh saja. Apalagi KPU juga tak kunjung memberi alasan yang jelas dari perpanjangan waktu itu. Karena itu, KPU perlu memberi penjelasan perihal kondisi force majeure yang membuat rekapitulasi suara di daerah sampai mundur. KPU jangan main-main dengan kepercayaan publik, apalagi membawanya ke titik nadir. Sejak awal, publik sudah melihat sikap KPU yang pasif, bahkan kerap dituding tak netral, hingga profesionalitas yang diragukan. Di masa kampanye, sebagai contoh, masyarakat hanya menonton saat KPU membiarkan bombardir bansos dari pemerintah. Publik juga mesti mengelus dada saat aplikasi Sirekap bikin kisru akurasi data penghitungan suara. Kini, giliran tenggat waktu rekapitulasi suara yang tak dapat dipatuhi KPU. Entah lakon apa lagi yang akan ditampilkan KPU ke depannya. Kita hanya ingin ingatkan bahwa hasil pemilu tetap harus dijaga martabat dan kehormatannya karena menyangkut nasib bangsa 5 tahun ke depan. Hasil pemilu itu tentu saja hanya bisa dijaga oleh KPU yang profesional, bukan abal-abal. Mitigasi molor itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah hadir bersama kita, Pak Ade Alawi. Selamat malam, Pak Ade. Malam, Terang. Pak Ade, kalau bicara soal Sirekap yang amburadul, ini kan sudah tidak terkontrol begitu ya, belum juga tuntas. Nah, muncul lagi masalah baru terkait dengan molornya rekapitulasi penghitungan suara. Sebetulnya ada apa dengan KPU dan dibalik ini semua? Ya, ini lagi-lagi publik menyaksikan profesionalisme KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Karena kalau kita lihat dari prinsip-prinsip ataupun asas penyelenggaraan pemilu, ini kan seperti di pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, itu kan jelas bahwa asas penyelenggaraan pemilu itu adalah harus akuntabel, harus profesional dan berkekuatan hukum, ya, berkepastian hukum. Artinya dengan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh KPU terkait dengan penghitungan atau rekapitulasi suara, ini kan jelas menyaksikan profesionalisme. KPU misalnya sudah membuat peraturan nomor 5 ya, peraturan nomor 5 tahun 2024 tentang batas akhir penghitungan suara. Di situ ditetapkan bahwa batas akhir penghitungan suara tingkat kabupaten itu tanggal 5 Maret. Ya. Kemudian batas akhir penghitungan suara tingkat provinsi tanggal 10 Maret. Tapi sampai hari ini masih ada kabupaten-kabupaten yang belum menyelesaikan penghitungan suara. Kemudian di atasnya juga seperti itu akan ikut kan di tingkat provinsi. Nah, ini menandakan bahwa KPU sangat lemah dalam hal profesionalisme.
Nah, seharusnya ini